kepala dinas? Mana janjinya? Keluarkan! Mana janjinya kepala dinas? Kami warga negara Indonesia juga berhak menempati negara ini, bukan warga negara asing. Dengar itu kuping yang tertutup, dibuka telinganya. Kalau saya tinggal dibungkus masuk kuburan, tapi generasi yang muda ini mau dikemanakan? Betul itu! Betul itu! Kalau masyarakat masih mau dibina, dibina. Kalau dibinasakan, binasakan sekalian. Biar kalian perintah tikus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan aksi kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk menuntut hak warga pedagang Pasir Utara yang mana telah dizalimi oleh oknum-oknum pemerintah yang telah memberikan kepada orang lain dengan cara memberi hak pakai kepada masyarakatnya, memberikan hak milik kepada mereka yang punya berduit, yang mana hak-hak kita sudah diabaikan. Janji reforma tidak kunjung terrealisasi sampai sekarang, yang mana tanah sudah digusur. Titik yang dijanjikan tidak diberitahuan ke kita. Sekarang alat berat sudah menggusur lahan kita. Jadi kami para warga masyarakat yang ada di Kabupaten PPU menyerukan ke pemerintah untuk memberikan hak kami, menunjuk yang mana hak kami yang akan dikembalikan. Balikan hak kami! Balikan hak kami! Balikan hak kami sebagai masyarakat adat. Hak pakai jangan diberikan kepada kami. Lindungi kami dengan memiliki hak milik, bukan hak pakai. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua saudaraku. Saya terima kasih kepada Bapak kepolisian, Ibu polisi untuk menjaga kami. Kami datang dengan damai. Kami datang dengan menuntut hak kami sebagai wilayah rakyat ini. Di situ APL, tetapi di atasnya ada HTI, itu Pak. Jadi sama-sama kaget kita, bukan Bapak Ibu saja, termasuk kami. Oh kita keluarin Pak, kita jalanin Pak, Bapak. Sebentar Pak. Ya. Oke, baik. Sabar. Sabar. Oke Pak. Taruh. Karena ternyata pertanyaan kita tadi itu yang siap. Woi, jangan terpancing, guys. Baik. Ingat saudaraku. Ingat masyarakat ini, Pak. Ingat saudaraku. Ingat, sabar dulu, sabar. Bersabar dan bersabar dulu. Ingat ya saudaraku, yang dijadikan patokan itu adalah Betul Pak. sabar dulu Pak. Yang tadi disampaikan bahwa
yang dipakai itu adalah ini. Ya, sabar dulu saudara. Sabar dulu. Yang dipakai itu adalah ini. Ketika kita menjelaskan itu dicabut, dia lari ke depan. Ini lagi mau didorong, Ya. lagi ke kanan. Kita nih bingung nih. Biasanya inti dampu itu adalah penutup, tapi ini ternyata di depannya. Di bab 4 mengubah ketentuan amar ke-1 keputusan Menteri Kehutanan nomor SK itu diubah, Pak. Apa ya, bukan ditunda dulu Pak. Kami minta penjelasan dari Kementerian Kehutanan dulu Pak terkait dengan masalah ini. Dengan keluarnya SK ini, Anda taruh HTI di situ di dalam APL yang notabene APL itu adalah area penggunaan lain yang sudah Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Nah itu kami minta penjelasan dulu ke saya. Tolong ditinjau ulang kembali yang ini. Beri kami, bukan cuma kepada masyarakat, tetapi kami juga diberikan penjelasan terkait ini. Bukan Bapak Ibu sekalian yang minta penjelasan ini, kami pun juga. Kalau tadi misalnya ada sudah APL tidak diberi tidak dibikin sendiri, kita buatkan sesuai dengan Pak, saya mau tanya nih Pak, tahu nggak apa itu konsesi? Nggak tahu Pak. Sekali lagi, tahu nggak apa itu konsesi? Jadi kita minta untuk dijelaskan apa itu konsesi dan seperti apa makhluknya. Wujudnya gimana, malaikat atau manusia? Tolong Pak dijelaskan konsesi. baik. Ini saya menjelaskan di luar kewenangan saya, tapi kurang lebih begini lah Pak. Konsesi itu suatu izin usaha lah, kurang lebih sama seperti itu, diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan usaha untuk mengusahakan areal, lokasi atau tanahnya. Tetapi konsesi ini bukan di APL tapi di kawasan kehutanan, intinya begitu. Nah, itu konsesi. Jadi ya kalau misalnya pun terjadi yang seperti ini, ya kami juga akan mempertanyakan ini bagaimana status hak masyarakat di situ, bagaimana kami ATR BPN menerbitkan sertifikat di situ. Tapi tetap sama Bapak, kami sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan masalah SK ini. Mungkin itu Bang Ibrahim. Oke, satu lagi Pak. Terus di mana kehutanan itu memberikan haknya warga yang ada di Pemaluan, yang di Remang-Remang, di Riko, di Maridan dan sekitarnya. Tolong Pak dijelaskan satu persatu. Di mana saya dari malam sampai saya tidak tertidurkan gara-gara buku ini Pak. Saya cari mana perintahnya Menteri Kehutanan memberikan tanah warga ke sana. Di mana dijelaskan di sini? Tidak ada. Aku bingung mencari Pak. Mungkin ya. Nah sekarang kok bisa tahu bahwa yang ditanami oleh IHM itu masuk konsesinya Pak. Karena selama ini Pak, jujur BPN itu kita anggap bahwa dia gaib. Kembali lagi, kita anggap bahwa itu adalah gaib. Kenapa saya katakan karena itu gaib? Karena setiap HGU yang ada di Kabupaten Penajam ini selalu tersembunyi. Ketika ada warga yang masuk ke dalam untuk menyambung hidup, apa yang terjadi? Penyiksaan. Ya Pak, Rampasan. ditangkap Pak. Jadi permasalahan ini adalah selalu HGU. HGU itu tidak ada transparansi. Jadi setiap kita merasa bahwa ini adalah tanah kita, kita menanami seonggok pisang di dalamnya. Siapa saudaraku yang pernah disakiti? Siapa saudaraku yang pernah ditangkap? Lihat Pak wajahnya dia Pak, bukan salah tangkap, tapi
korban dari HGU. Inilah korban dari HGU. Karena masyarakat Pak, alasannya HGU, tapi dirampas. Ketika mereka ingin menanam, Lagi masyarakat di sana. Kalau buktinya perusahaan langsung kuburan, menanam Pak. mulai tahun Padahal berapa itu di luar HGU-nya. tinggal kuburan-kuburan. di sana. Siapa yang mengawasi HGU Belum itu? kemerdekaan sudah ada di sana itu. Nggak apa-apa kita Tolong Pak jelaskan kami bagaimana konsesi itu ditunjuk oleh kehutanan. Kalau kehutanan yang ini dan otorita yang mengeluarkan aturan itu, urusan otorita. Otorita hanya dapat menyiksa kita. Otorita seperti sebuah kerajaan Pencaliman. yang datang senaknya mengatur-ngatur. Pencuri dia. Dengarkan saudara-saudaraku, paling di atas beda. dengan penuh aturan kita terjaga di daerah sendiri. Termasuk Bapak yang ikut tanda tangan Bapak berdosa. Kenapa kita mesti bersujud kepada otorita? Seharusnya otorita yang datang ke kita bekerja sama bagaimana membangun bangsa ini. Bukan otorita dimasukkan ke penajam untuk menindas rakyat yang ada di penajam ini. Kami tidak setuju jika kami diminta untuk minta doa restu dari otorita. Tidak bisa. Mereka tamu. Otorita belum punya kejelasan, saudara-saudaraku. Otorita belum punya kantor di Kabupaten Penajam. Ini apa yang mereka lakukan di luar, Pak? Sudah bodoh kita Baru dibingungkan lagi. pemimpin kita di sini Kalau selalu dipindah, mengatakan dipindah, otoritas sana. hancurkan, hancur sekalian. Biar perintah tikus-tikus di hutan itu. Dipimpok kita, dipimpok. Nah sekarang Pak, tanah warga yang ada hak pakai dan ingin ditingkatkan menjadi hak dengarkan baik-baik saudaraku. Siap. Ya, Betul. itu hak pakai dan hak mau ditingkatkan sebagai hak milik. Apakah mesti merangka-rangka menghadap sang raja otorita? Akal-akalan itu. Akal-akalan itu. Kami sebelum bapak-bapak, kami sudah ada di sini. Kenapa saudaraku? Kalau sudah ada sertifikat, Untuk orang salah kita ditantang. otomatis langsung ke BPN. Tidak perlu. Harus ada suara. Janji ya, janji. Oh janji bos. Langsung ya, langsung. Kalau ditingkatkan lagi hanya membuang-buang uang negara itu. Saya ulangi bahwa kalau sudah jadi sertifikat mau ditingkatkan langsung ke BPN. Nah, kalau semisal pun ditanya berapa, itu ada di loket nanti sesuai dengan PP 128 tahun 2015. Kalau misalnya ada yang minta lebih ya Bapak laporkan. Berapa juta? Berapa nominalnya, berapa? Ya. Banyak luasannya Pak, kita juga gitu, saya juga nggak hafal. Mana Pak Ahmad? Nah, Coba jelaskan Pak. Per hektarnya sekian. Serpanas. Bukti. Bukti nyata ini Pak, ini bukti. Nah, buka sendiri itu Pak. Kurang apa lagi? Kurang apa ada buktinya? Sabar. Buka matamu baik-baik. Apakah ini? Gantung, saudara-saudara. Coba saudara-saudaraku. Kapan tanda tangan itu? Ini apakah berkas ini untuk ditingkatkan? Apakah hari ini yang ada berkas di tangan saya Berarti hak milik. kita tingkatkan menjadi hak milik? Siapa bilang dalaku? Ini buktinya sudah ada kami punya keluar di Kabupaten Sepan. Dibilang dalam HGU tapi tidak di HGU, tapi kami tidak bisa tingkatkan. Kami sudah cukup
Kami sudah cukup kesabaran kami hari ini. Bapak pilih hari ini juga. Ini Pak, diproses sekarang ini Pak, diproses. Ini sudah jelas. Perusahaannya tidak punya HGU, mengklaim hak rakyat di Kelurahan Diko, di Kelurahan Sepan. Hari ini PPU menangis hari ini. Sekarang diproses ini Pak, secepatnya. Ini buktinya ini. Sabar dulu saudaraku. Ini namanya formulir pendaftaran. Sudah sampai di PPN tapi dipulangkan lagi. Jangan omong kosong. Sudah diukur, tapi tidak keluar NIP-nya. Ini tepatnya di Kelurahan Diko, di Kecamatan Penajam. Ada generasinya udah. Coba Jelaskan ini ke kami. itu dijelaskan. Orang tua kalian diambil. Ini punya kami punya. Tahun 97. Kami sudah bayar pajak. Cepat diproses ini, ganti semua. Jangan banyak oknum bermain, Pak. Kabut jambang tanah itu. Sebelum dijawab ada pertanyaan satu dari warga Pak, nanti dijawab sekalian Pak. Oh siap komandan. Tolong Pak, perhatikan dulu Pak Ade, Pak Chandra. Pak BPN yang terhormat, Pak, kami itu di Pemaluan itu sudah tadi dijelaskan bahwa itu sudah beranak cucu nenek moyang kami. Bapak itu lebih tahu daripada otorita itu yang baru datang kemarin. Bapak itu lebih tahu jelas kepemilikan tanah kami itu khususnya di Pemaluan. Masa di pinggir jalan poros tuh Pak? Bahkan itu kantor kelurahan aja sama masjidnya semua dikasih hak pakai. Jadi ya itulah Bapak itu paket hati untuk memberikan kami hak pakai. Betul. Kalau Bapak itu memang paket hati atau berhati nurani dengan jujur kerjanya, Bapak pasti tolak itu tekanan dari otorita atau dari mana itu. Tapi kalau Bapak tidak bekerja dengan hati, maka Bapak tanda tangani kami itu sertifikat hak pakai yang sudah 20-an tahun, 30 tahun, 50 tahun sudah dimiliki orang-orang di sana. Kenapa di sampingnya tahun 2021 bisa dibuatkan sertifikat hak milik? Belakangnya kiri kanannya setelah ada otorita IKN, sengaja mereka buatkan undang-undang. Tidak pernah sosialisasi dengan kami masyarakat. Bapak sangat bertanggung jawab. Bapak tanda tanganin itu sertifikat hak pakai masyarakat. Ikut terus saja. Lebih tahu Bapak sudah puluhan tahun di kantor BPN. Kenapa Bapak tidak menolak tekanan dari otorita itu? Kasih kami itu hak pakai. Coba hak pakai hati nurani Pak. Sekarang saya tanya, kita itu di posisi aja. Kita ganti posisi saja. Sekarang Bapak warga, saya kepala BPN. Saya kasihkan Bapak hak pakai di tanah Bapak sendiri. Di situ rumahnya Bapak. Di situ Bapak mencari makan, beranak cucu di situ. Kuburan di situ. Pasti tidak mau dia. Ada 4 desa kami di sana itu, mulai Pemaluan, Biluang, Maridan. Jadi itu semua korbannya sampai ke Riko. Jadi Bapak mau nggak jadi posisi kami ini sebagai warga? Saya tanya Bapak mau nggak? Saya berikan Bapak sertifikat hak pakai di tanah Bapak sendiri. Bapak jawab itu. Bapak kita dengarkan dulu. Kalau mau taskan rumahnya di sana ada itu. Jelaskan. Maunya dari mana? Baik, kalau semisal Bapak Ibu sekalian menganggap bahwa saya selaku kepala BPN Ade Chandra punya tanah dikasih hak pakai, ada Pak, saya punya sertifikat hak pakai di Girimukti. Ada hak pakai Pak, bukan hak milik, hak pakai. Kenapa saya kasih hak pakai? Yang ngasih itu bukan Ade Chandra, tetapi kepala kantor yang ngasih kepada si yang namanya Ade Chandra. Ade Chandra ini adalah warga biasa. Sebentar Pak, ini loh undang-undang Bapak pelajari ini hari-hari. Coba Bapak bacakan kepada warga ini. Coba pasal 41 Pasal 41. Coba jelaskan sama kami apa itu hak pakai. Hak pakai adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan berdasarkan keputusan pejabat berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik. Ada nggak pejabat berwenang? Baik. Apa? Hak pakai ini ya kurang lebih sama dengan pejabat. Baik. Nah, ini loh Pak. Ini loh Pak.
undang mengeluarkan itu. Hak pakai itu adalah hak menggunakan dan atau memungut dari hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau SKT-nya tanah negara bukan, Pak? Orang lain ini siapa, Pak? Itu kan atau. Bagaimana nanti kalau ke depan ada mafia tanah? Orang India. Ngaku-ngaku dia di atas tanah milik. Ini tanah saya memiliki sertifikat hak milik. Kalau tidak ada Bagaimana masyarakat kami bisa menjawab itu? Pak Jokowi mengatakan bahwa kami bayar pajak juga. hak yang paling tinggi adalah hak milik. Pemerintah pun tidak berhak untuk mengusir masyarakat di hak miliknya. Pak Chandra itu pakai hati, Pak. Jangan asal tanda tangan dari tekanan manapun. Kalau Bapak itu pakai hati. Baik, itu saran, usul, koreksi buat saya. Lama-lama perut meledak. Kita saya kemarin. Oke. Nah, cukup ya, Pak ya? Bukan Pak, ini masalah itu Pak. Seperti Bapak bilang tadi, hak pakai di sebelahnya hak milik. Perbedaan sekapling aja itu Pak. Tata ruang sudah jelas. Kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Oke, itu tadi saya bilang coba bawa ke sini kita lihat satu persatu. Ini Marijan Pak. Marijan Pak. Kasih contohnya kasih. Data semua sudah. Nah, banyak banyak bareng. Yang satu sertifikat milik, satu pakai. Saudara-saudaraku, Banyak yang belum bawa banyak. dengarkan dulu saudara-saudaraku. Izinkanlah orang fakir ini untuk mewakili saudara-saudaraku menunjukkan apa yang perlu dijelaskan. Jika kita berebutan bertanya, maka sulit untuk menjawabnya. Satu orang aja sangat repot untuk dijawab. Siap. Setuju? Ya, tolong saksikan bapak-bapak polisi. Gambarnya dari sebagai bapak keamanan kami tidak anoreksi, tapi ada bukti. Tunggu dulu. Oh iya, Pak. Tidak lama-lama meledak. Betul. Di mana yang pakai banyak milik? Ini pakai Pak, ini pakai. Mana ini pemilik. Bagaimana konsep ini? Ini yang pakai ini ada di depan ini yang diberitahu. Baik. Kalau memang gede, Pak, maaf kalau memang gede. Kenapa Baik. Kenapa tidak meloncat dulu? Tidak ada keadilan. Berubah aja jadi hal ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya pada prinsipnya terima kasih sudah disampaikan dan dilaporkan ini dan itunya. Nah, dari awal saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya pun PTSL itu yang dari tahun 2021 yang disertifikatkan jadi tahun 2022 karena kami tidak mendapat rekomendasi itu. Jadi ya udah kami kasihkan hak pakai dulu semuanya, nanti tinggal ditingkatkan di BPN dan tidak memerlukan apa namanya PTSL itu cuma untuk pendaftaran pertama kali Pak. Kalau untuk perubahan tidak, tapi nanti harganya tinggal lihat saja. Tetap Pak, nanti tetap ada lah kesepakatan itu. Ya kan? Berapa semeter? Sudah, Bapak? Oke, berarti ya, nanti kita lihat Pak. Betul, nanti kita lihat Pak semuanya itu yang hak pakai, yang ada perumahan, terus kemudian kita lihat nanti, ya, Bapak ya. Coba dulu. Jadi kalau masih ada kepala adat, pemangku adat yang ada unit-unitnya silahkan merapat supaya tidak ada lagi cerita di luar. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Desa Bendoang, kebetulan saya RT di sana. Dan saya terlibat pada waktu pengukuran 2008, PTSL mulai mengukur. Tetapi ketika diukur
Karena sebelah saya hak milik, tanah saya hak pakai. Sebelah hak pakai. Jadi kenapa bedanya atap rumah saja dengan sebelah menjadi hak pakai? Tolong jelaskan Pak, kenapa? Itu satu. Kedua, ada juga pengukuran 2018 ketika mau diambil sertifikatnya ke sini sudah 2-3 kali orangnya tidak ada, padahal peta gambarnya ada semua Pak. Tolong jelaskan kenapa seperti itu. Saya saksinya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada uangnya Pak. Nah, nggak apa-apa pakai daya keluarkan juga. Puasa. Baik. Nanti tamu keluaran. Mana tadi perwakilan dari Kecamatan Sepaku? Pak Sudin. Jangan ada yang maju Jangan maju dulu. Ya, makasih. Kami dari Kelurahan Sepaku juga merasa kurang diperhatikan. Kami di Kelurahan Sepaku seolah-olah dianggap tidak ada. Ya, karena di Kelurahan Sepaku selama ini tidak ada mendapatkan surat sertifikat tanah. Bahkan tanah kami di bawah kolong HGU semua. HGU ini hanya akal-akalan. Seharusnya ada tanah yang walaupun itu kantor camat pun itu HGU, ya. Ini tata ruang di PBU tidak jelas. Ini yang kami minta perjelasan. Kami punya hak. Cara turun menurun kami tidak mengakui. Bukan kami datang baru kemarin. Sebelum NKRI orang kami berada. Kenapa kami tidak diakui? Pemerintah punya. Dapat dari mana? Asal usulnya juga dulu asalnya masyarakat adat yang membentuk atau mempercayai pada pemerintah, ya. Kami berharap pemerintah itu memperhatikan kehidupan ruang hidup kami jangan diganggu. Kami tidak anti dengan proyek atau pembangunan pemerintah, asalkan ruang hidup kami jangan diganggu. Kami ini bukan penjajah, kami juga manusia. Jangan hewan saja, satwa langka diperhatikan yang tidak pernah memberikan permohonan proposal, tapi diperhatikan. Kami tidak dianggap sama sekali ada di Kecamatan Sepaku. Hutan di atas. Teman-teman kami kemarin ada berapa orang yang mau berhak orang hutan daripada manusia. Maju dihalangin aku. Betul, orang hutan diperhatikan, dikasih makan, dirawat, disuntik. Manusia rakyat pemaluan desa. Biar ditambah sini lagi. Babu nggak dengar kabupaten. Kalau kita mengatakan tidak usah takut, kantor dewanya kunci dulu nggak menyelesaikan persoalan. Sepaku atau di PBU Kita berharap kantornya pegawai. Kami berharap, kami percaya kepada pemerintah tidak akan mengkhianati. Kalau sebenarnya cuma oknumnya yang kurang memperhatikan kami, ya, oknumnya ini yang tidak memperhatikan. Sekarang kami ke BPN, nah dilempar ke kehutanan kami datang ke kehutanan, dilempar ke BPN. Itu yang kami bingung sekarang ini. Kalau enggak diperjelaskan sekarang, berikan kepastian hukum buat kami, hak kami tidak akan berhenti teriak-teriak di publik. Bukan saja saya, karena saya berharap pemerintah ini berbuat baik buat kami. Kasihan saudara kami. Kami aja di Lokam itu kalau saya tidak berkeras sudah digusur jadi danau semua, jadi waduk semua. Ya, mudah-mudahan ini akan diperhatikan oleh pemerintah. Kalau tidak kami akan ribut terus. Perhatikan, saya jangan main-main. Kami di Kecamatan Sepaku cukup diam, cukup sabar. Kalau kami dianggap tidak bisa berbuat, kami akan berbuat. Ya. Secara halus maupun terang-terangan kami akan kirim. Kalau kondisi kami di Kelurahan Sepaku itu lahan-lahan kami Pak, itu sudah katanya sudah masuk dalam status aset dalam penguasaan. Apakah benar ya Pak? Aset dalam penguasaan lahan-lahan Sepaku, Kelurahan Sepaku. Jadi selama ini kami di Kelurahan Sepaku
tidak pernah dapat program PTSL. Semenjak sebelum IKN pun tidak pernah. Kalaupun datang dapat dia sertifikat. Kampung pertama di Kecamatan Sepaku. Itu harapan. Pun datang dapat dia sertifikat. Kan kalau Pemaluan bukan Kecamatan Sepaku dapat sertifikat. Dapat tanah. Kementerian ATR, pimpinan Bapak. Kenapa ini bisa terjadi? Lahan masyarakat dimasukkan dalam aset negara untuk Kelurahan Sepaku khususnya. Itu ada sekitar 460 hektar. Lahan garapan masyarakat. Padahal jauh hari sebelum itu ada tim Bapak, tim gabungan yang sudah melakukan pengukuran, pendataan lahan-lahan masyarakat, yang sudah ada segelnya, yang sudah ada garapannya. Katanya itu tidak akan dimasukkan dalam sertifikat otorita. Kok tiba-tiba kemarin pada saat sosialisasi untuk pelebaran sungai, kenapa dari otorita nyampaikan ini lahannya kita tidak bisa bayar, Pak, karena sudah masuk aset negara. Tolong sampaikan, walaupun kami sadar bahwa Bapak tidak bisa menjawab, tolong sampaikan. Kami kasih batas waktu 2 minggu, kalau tidak ada penyampaian, kami akan melakukan aksi sebesar-besaran di karena itu hak kami, Pak. Hak masyarakat untuk anak-anak cucu kami nanti ke depan. Tidak ada lagi yang kita harapkan selain tanah yang kita garap selama ini. Kami masyarakat Sepaku, ingat ini, kami masyarakat Sepaku tidak pernah menolak namanya IKN, tidak pernah. Kita bangga dengan adanya IKN. Tetapi kenapa aparat-aparat selama ini yang menjalankan perintah-perintah presiden, perintah menteri itu kadang miskomunikasi dengan masyarakat, bahkan tidak pernah disampaikan ke masyarakat apa maunya masyarakat. Itu. Selama ini sosialisasi itu. Kalau Kecamatan Sepaku makan debu, kita tidak pernah teriak, Pak. Oke, kita sama-sama menjalani. Pada saat Bapak mengganggu hak kami, hak tanah kami, maka kita di situ akan bangkit juga melawan. Itu. Terima kasih mungkin. Ingat itu. Ingat siksa kubur. Masih kecamatan kayaknya butuh penjelasan. Ya, ambil tanah masyarakat. Halo, sebelum itu, baik Pak. Kemarin saya sebentar tidak hadir pada saat Bapak Ibu sekalian datang ke sini. Yang kaitannya tadi yang disampaikan Pak Sewa Usman. Oke, yang disampaikan Pak Usman tadi kaitannya dengan masalah ADP. Nah, ADP ini tadi juga dijelaskan bahwa kami cuma dikasih tanam tumbuh ya Pak ya. Nah, itu kami berdiskusi panjang dan alot di sana Pak, untuk bisa menyesuaikan tadi, ya sesuai dengan harapan tadi Bapak Usman tadi itu, bukan cuma tanam tumbuhnya saja, itu lagi digodok Pak aturannya. Ya kalau misalnya Bapak 2 minggu ngasih deadline, syukur alhamdulillah kalau misalnya itu bisa terpenuhi. Benar apa kata Bapak, saya nggak bisa jawab kalau yang ADP itu bagaimana. Jangan sampai nanti saya ngomong ini bisa diganti, ternyata nggak bisa. Tapi itu nanti di otorita Pak, tetap akan saya sampaikan Pak masalah ADP itu, dan itu juga sudah menjadi konsen dari Pak Menteri kami Pak, dari BPR. Oke. Nah, terus kemudian tadi yang berkas yang disampaikan Mas siapa namanya? Mas Rahmadi. Rahmadi, baik. Itu ditolak karena ada penguasaan perusahaan di situ, yang pasti itu belum HGU ya, karena dia sudah melaksanakan perolehan lahan di situ. Nah, terus kemudian masalah ini akan dibahas di tanggal 3 Juni Pak. Siap, terima kasih. Sedikit saya sampaikan berhubung dengan Kelurahan Riko, kebetulan saya wakil dari Kelurahan Riko dan Kelurahan Sepan. Di Riko itu dan di Sepan itu konflik. Di Riko itu ada namanya perusahaan swasta PT Alam Permai, yang hari ini bulan 5 ini sudah mati iupnya, iup yang ketiga dari 2005 begitu. Nah, di sana bukan cuma ini. Di Sepan itu ada sebagian STKA dan DMP. TKA yang ada HGU dicabut 2019. DMP tidak ada izin iup maupun HGU-nya. Dan hari ini dipersulit juga kami untuk meningkatkan legalitas kami menjadi SAN. Seperti itu. Kami mendapat anugerah Kelurahan Riko itu, Kecamatan Penajam itu, kali yang keempat mendapatkan PTSL. 2004 ini kami dapat lagi. Tapi kami warga setempat tidak merasakan manfaat itu. Itu Pak. Betul. Aku sampaikan. Terima kasih. Kami ini kesini datang tidak ujuk-ujuk. Tidak. Masalah kami sama.
semuanya. Ada beberapa lahan di Kelurahan Riko itu sama kejadiannya. Yang mana ada cawe-cawenya itu bisa SAM. Yang mana tidak ada dari Makan itu uang haram. Kami rasakan langsung. Hari ini kenapa kami datang dengan berkas ini tidak serta-merta. Kami bersurat, kami melakukan birokrasi administrasi. Berapa kali kami difasilitasi di sini, tidak berhasil kan Pak? Katanya ini milik Alam Permai, yang katanya ada jual beli dengan masyarakat. 4.000 hektar kami punya cuma 100 hektar lebih Pak, yang ada di pinggir-pinggir. Masuk perutnya siapa itu? Nah itu yang kami pertanyakan. Tanggal 3 besok itu bukan tidak ada awal dan akhirnya. Tanggal 3 itu karena ada surat langsung dari Kementerian BPN Pusat untuk memerintahkan BPN Kabupaten Kota memproses ini Pak. Katakan tidak ada. Sebutkan namanya. Biar besok saya laporkan. Kami ada. Kenapa BPN ini yang surat kedua diundang di Kanwil BPN Kabupaten Kota? Nah besok tanggal 3 puncaknya. Bapak tidak usah jelaskan kami Pak, karena kami lakukan upaya. Yang lucu ini Pak, warga di sekitar itu pernah mengukur 2 kali Pak, tidak keluar Pak. Sudah diukur, ditanya masuk Alam Permai. Gimana Kelurahan Riko? Bukan cuma Riko aja. Begitu ada jual beli, kami pun ikut beli di sini dan menjual ya, ya. Suratnya Pak, segelnya 1.995, bayar pajak sampai 2023. Alam Permai yang cuma mengakui secara lisan pendatang. Tiba-tiba itu dibela sampai hari ini, itu yang bisa mengintervensi. Uang itu. Di Sepan sendiri itu ada 2. Di mana uang di Kelurahan Sepan itu Pak, ada yang bergaris langsung dengan Kelurahan Riko. Nanti perutnya. Di namanya perusahaan DMP. Periksa rekeningnya. Kami masuk di sebelah Pak, diproses. Nah ini kami pertanyakan. Jadi kami yang sama. Apa kami perintah Pak? Di sini yang kami bikinkan SAP Pak. Saya hari ini kalau Bapak kasih Pak wilayah Bapak ini Pak, kasihkan saya SAP saya terima ini Pak. Bapak kami pindah ke sana. Saya siapkan juga rumah, ada rumah sana. Mau. Ada rumah sana. Bapak kami sudah lanjut capek Pak. Kami masyarakat jadi sedikit lagi. Kenapa dengan kami minta Pak, tolong Pak, ini sebenarnya Pak sudah jelas. Bapak kami bawa ini Pak ya. Ini sebenarnya Pak sudah diperintahkan, bukan harus dimediasi lagi Pak di tingkat provinsi. Sudah diperintahkan Pak oleh Kementerian Pusat, BPN Kabupaten Kota, lanjutkan Pak, kalau tidak ada masalah. Lanjutkan. Eksekusi aja. Eksekusi. Tapi apa kata BPN? Nanti kami Pak dipidanakan Pak. Apa dasar pidananya Pak? Korupsi itu. Dulu tidak mengakui Pak. BPN katanya Kabupaten Kota tidak ada pasang patok, provinsi tidak ada. Tapi kami dapatkan. Hari ini kami dapat sini Pak. Kami pasang di mana itu Pak? Di sisi lain ada namanya BPN Pak ditulis di patok itu Pak. Di sisi lain ada BPN Alam Permai. Tapi tidak mengakui. Lempar sana lempar sini Pak. Bapak mau kami lemparin Bapak? Kalau mau main lemparan pergi. Jangan bikin sungkong Pak. Kami minta Pak administrasi kalau bila mana sudah terjadi bukan kita keluar di Kabupaten Penajam Sepaku, Pak Buluwalu, kecamatan akan diberi susah Pak. Jangan Bapak susah kami Pak, jangan jolimi ke masyarakat Pak. Kami tidak ada daya, tidak ada upaya Pak kalau untuk menjolimi. Ingat Pak, bila mana itu sudah terbit menjadi SAP, siapa yang bisa menjamin Pak lekas dan cepat aturan dan prosedurnya untuk bisa menjadi SAM? Itu pertama. Yang kedua, kalau seperti ini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Bapak datang di sini mewakili pemerintah, mewakili juga masyarakat. Kalau malaikat nggak kuliah malaikat. Setannya ya setan. Tidak ada Pak yang kami tidak tahu. Karena masyarakat ini berhubungan langsung. Mana yang cepat, mana yang tidak. Ingat, tanggal 20 kemarin kami sampaikan apa? Transparan. Artinya Pak, pembuatan SAM sertifikat itu waktunya berapa lama? Itu perlu Pak. Betul. Kalau memang ada biaya, Pak, sebut saja di situ Pak. Betul. Tulis saja Pak, supaya kami tahu. Jangan Bapak bila tidak ada, tapi di belakang Pak menyusahkan kami. Banyak pintunya. Itu saja Pak. Kami minta. Saya perwakilan dari Koriko Depan, kami minta jangan persulit kami. Karena akan bergilit-gilit ini Pak, kalau seperti ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang aja dan murah dan lain-lain.
Pengelar maju. Maju. Riko Sepan maju. Lockdown nah. Maju. Riko. Apa lagi? 13 orang. Waru mana waru? Sotek mana sotek? Ya rapat. Penajam masuk. Masuk penajam. Belum masuk. Itu juga dulu saudaraku, karena kursi yang disiapkan di dalam itu. Siapa ibu-ibu? Ayo. Ya, setiap perwakilan kelurahan dan desa satu-satu. Sepakat kan? Percayakah Anda kepada saya bahwa perjuangan ini murni untuk memperjuangkan hak-hak kita? Ini berapa orang di depan kuning? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 4 yang nggak cukup nih. Ada ketua adat. Biarkan berdiri. Biarkan Berdiri tidak muat karena pemerintah kita ini acu-acu. Ya. Yang penting berhasil. Coba dulu, pembangunan dulu maju. Harus. Warung langsung masuk. Lajunya warung. Riko langsung masuk. Riko. Jangan makan suap. Binuan. Jangan terima peluk. Jena Buddha. Jena Buddha. Siapa kedua? Pantai Langau. Iya bahayanya ini. Sotek. Hati-hati amplop. Maridan. Pelangan. Tempat sari. Kualandam. Beliau Ini pemaluan. ada perwakilan nanti sebentar. Karena kebetulan ruangan yang tidak mencukupi. Jadi gini, baik, dengarkan sekali lagi, ya. Baik itu perorangan maupun persamaan maupun perjuangan bersama-sama berkelompok satu tujuan. Tujuan kita berhasil, ya. Jangan mengatakan saya tidak mau diwakili karena saya punya tanah. Percayakah kalian jika saya yang menjadi perwakilan kalian? Dan sebentar kita akan merembukan apa yang telah kita sepakati. Oke, assalamualaikum. Oke. Selamat berjuang. Suaranya cukup nggak? Bisa nggak? Ya, soalnya di sini. Siap. Oke. Cuma mereka dibatasi oleh pakaian. Kasihan mau berbicara. Siap. Percaya kan? Atur sound ini masuk ke sini. Ya. Dan ingat, lindungi kepala kalian dari teriknya matahari supaya panasnya di hati tidak menyebar. Ya. Oke, sound masuk. Sampai dulu dia. Ada di saudara-saudara terjaga yang masuk. Masuk. Silakan. Cari tempat yang mau, Pak. Aja, Pak ya. Bajunya aja masuk.
konten tadi ku cari-cari mana ya percaya para petugas kami ikut menertibkan keamanan. Bapak-bapak juga dibatasi banyak. Amankan keadaan. Cuma dibatasi batu ada bapak-bapak ini. Saya ngerti itu. Tolong ya, keamanan sampah dari ribuan kemarin ya.